Assalamualaikum. Saya mau pantun boleh? Ke hutan kayu lewat kali pasir. Kita ngaji yuk. Hayu sama Kiai Munawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan teri dicampur kecap. Cakep. Santri emang mantap. Yeah. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Yang datang banyak, yang jawab baru sepa. Roh. Padahal saya udah ngeden. Allah. Alhamdulillah. Lah orang dicuekin alhamdulillah. Allah. Baik para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para pemirsa dan juga yang ada di Wisma Santri ya. Wisma Kemenpora. Iya kira-kira begitu dah. Ya. Bisa aja ngelesnya. Insya Allah mudah-mudahan diberikan keberkahan. Amin. Amin. Subhanul yaum rijalul ghada. Allah. Ya Allah, para pemuda nih, calon penerus kita nih ya. Calon penerus. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang seluruh jadi santri, ini ada bapak-bapaknya juga santri ya. Iya, santri juga. Mudah-mudahan bareng-bareng dapat syafaat nanti di yaumul akhirah. Amin. Amin. Ya robbal alamin. Kiai. Ya. Ini pejabat-pejabat eselon 2 di Kemenpora. Tepuk tangan dulu dong. Ini Cahaya Hati salah nyusun. Kenapa? Nenek-nenek ditaruh depan semua. Allah. Alhamdulillah. Nah saya tidak sendirian, saya ditemani oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji David Halik. Saya nggak berdua. Ya. Kita mau nyapa dulu. Kita nyapa dulu. Kiai, tar dulu dong. Kemana? Kok buru-buru aja? Ya namanya ingat sama santri saya. Oh, emang kenapa? Anak-anak saya kan di pesantren semua. Anak pesantren semua? Ya saya dewekan di rumah. Ya Allah. Kasian deh. Ya kadang-kadang ditemenin sama yang beb. Ayang beb yang di mana? Yang di rumah. Oh, di rumah yang di mana? Yang di rumah sono atuh. Alhamdulillah. Nah, saya sapa nih teman kita. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mic-nya boleh dideketin ya? Alhamdulillah. What's your name? My name is Diana Nofri Ulfa. Siapa? Diana Nofri Ulfa. Diana. Kok ya? Diana? Lalu tanya namanya siapa nih? Siapa? Diana Nofri Ulfa. Diana siapa? Saya bilang Diana. Oh iya benar. Yang salah siapa? Kamu. Alhamdulillah salah. Nah, iya. Diana Ya kira-kira begitu dah. Mbak Diana, asli dari mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat luar nonton. Biasa. Insya Allah. Nah saya mau dibacakan. Coba ngomong orang Sumatera Barat, tanya dong. Pakai bahasa Minang. Ini jago bahasa Minang, Pak. Wah, tepuk tangan dulu dong. Pakai bahasa Minang, coba tanya. Apa kabarnya? Coba tanya. Apa kabarnya? Mbak kabarnya. Nggak tahu dah. Silakan Mbak Diana bacakan surah Ar-Rahman ayat berapa? 70. Ayat berapa? 69. Bahasa Inggrisnya? 67. 69. Ya kira-kira begitu dah. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Allah. Fihinna khairatun
hisan. Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ini santri kawak. Apa itu? Santri kawak. Berarti santri tua. Oh, udah lama. Alhamdulillah. Pokoknya kalau sudah baca cakep begini, kalau belum mati jangan dikubur ya. Iya. Semuanya gitu belum mati. Ya Allah. Nah, para pemirsa, tadi sudah dibaca. Coba yang pakai kalungan itu. Yang mana? Yang pakai ini. Oh iya, siap. Surah yang ke-70 yang bawah. Coba. Yang tadi, Pak. Coba. Ini dari Semi ini, silakan. Ini, yang ini. 1, 2, 3. Pokoknya dia. Ya, dibaca. Ini Pak, dibaca. Itu. Nih. Silakan. Siki loro telu. Iya. Ayo Pak. Cakep banget. Ya. Gitu. Terus babe sampingnya. Sebelahnya. Ini Kiai. Samping. Ini gara-gara Kiai bikin orang grogi nih. Ya, bisa sampingnya. Aduh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna khairatun hisan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kita baca bersama-sama langsung ayat yang ke-70 ya. Mama. Ikutin. 1, 2, 3. Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ibu bismillahnya coba nih di depan. Coba ibu. Bismillahnya ibu, aja. ibu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Santri yang pakai kacamata. Santri yang pakai kacamata. Mana? Ya, oh itu dia yang di belakang. Maaf. Tabe ibu. Maaf. Permisi. Ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ini santri. Luar biasa. Perhatikan pemirsa. Fi-nya dibaca panjang. Huruf panjang ada tik. Makanya kalau di pesantren itu kan ada syair. Alala tanalul ilma illa bisittatin. Ta'an majmu'iha bi bayanin tukain tibarin wabul wa irsa tadi tulus zamani. Alhamdulillah. Itu syarat jadi santri. Ada 4. Kudu punya duit. Duit aja. Ya kan duit. Ya Allah. Alhamdulillah. Fi-nya dibaca Ya. Hin-nya dibaca Menurut Syekh Syahid Abdan, beliau mengatakan wa ghunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza masyud Dika. Pertama pelan, yang kedua kenceng, berarti udah hafal. Alhamdulillah. Anak muda. Apalagi ini hari Sumpah Pemuda. Ayo santri. Ayo santri. Oke, stop. Sebentar. Yeah. Sebentar. Ini kayaknya hafal nih. Coba gimana lagunya? Saya. Coba gantian. Ayo santri. Dengerin. Ayo, coba. Ayo santri ngaji sama kiai.
Ayo santri, ayo santri, ayo santri. NKRI Harga mati. hafal kan? Ya Allah, alhamdulillah. Tuh. Khairatun dibaca mad'l, dibaca len. Lentur. Cowok bukan, cewek bukan. Ya kan lentur. Oh iya. Lentur. Kemudian tun ketemu ha, maka dibaca dibaca wadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini summal ghaini summal kha. Nah gitu dong. Ya Allah. Pokoknya para pemirsa, kalau saya ingat santri, begitu, karena memang saya juga punya anak ada di santri, sekarang lagi jadi santri. Ketika saya bilang santri, karena saya dulu pernah makan bareng satu nampan, sampai nggak punya garam, mau minta kepada siapa, temennya nggak ada yang punya. Ini serius pada ketawa. Beneran ini ya Kiai ya? Iya. Ini Kiai ceritain gimana penderitaan waktu jadi santri ya Kiai. Betul. Karena kalau misalkan nggak ada santri, ini anak kita kalau ngajar sendiri kan nggak mampu. Makanya saya taruh di pesantren. Salam barikali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salam barikali sayyidina. Tapi ketika santri pulang dari pesantren, pulang bisa baca Al-Quran, orang tua senang banget. Tapi berapa banyak saudara-saudara kita yang Islam dari kecil terus kemudian nggak bisa baca Al-Quran, banyak banget. Jadi saya terima kasih dengan adanya pesantren, terus kemudian anak pulang bisa baca Al-Quran, orang tua bahagia luar biasa. Allahu Akbar. Tapi dengan orang tua ini, makanya orang tua punya kewajiban wa yu'allimul kitab, ajarkan kepada anak-anak kita yaitu Al-Quran. Kalau anak kita sudah bisa baca Al-Quran, luar biasa. Orang tua sudah girang bagaimana menjadi anak waladin solihin yad'ulah. Bagaimana menjadi anak yang soleh dan solehah. Gitu. Makanya dengan pesantren ini, dengan santri ini, inilah cikal bakal subhanul yaum rijalul khot. Ini adalah masa depan yang akan datang, tanggung jawab anak-anak muda sekarang. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini insya Allah menjadikan pelajaran buat saya. Karena saya juga ngerasain di pesantren itu luar biasa susahnya. Dan alhamdulillah ini adalah beliau adalah salah satu produk dari pesantren yang akhirnya dari ilmu yang didapatkan di pesantren diajarkan kepada murid-muridnya. Bahkan anak beliau juga tadi dikatakan itu masuk ke dalam pesantren juga. Mudah-mudahan kalian bisa membanggakan orang tua kalian semuanya. Amin. Tidak hanya menjadi penghafal Quran tapi juga bisa jadi hamalah Quran, ya, benar-benar bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya kelak. Amin ya robbal alamin. Kiai silakan Kiai. Fadhol. Pesan terakhir, al-mahiru bil Quran ala safaratil kiromil baroroh. Orang yang ahli Al-Quran nanti dengan para malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mudah-mudahan para pemirsa yang ada di rumah, anaknya Allah jadikan anaknya santri dan juga menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita udah belajar dan juga diingatkan oleh Kiai Munawir Ngacir. Kadang apa yang diungkapkan oleh Kiai tadi merepresentasikan orang tua. Mungkin itu juga perasaan orang tua kalian. Harus terpisah dengan anaknya. Nggak kalah sedihnya dengan kalian yang rindu dengan orang tua. Kita doakan orang tua kita semuanya. Semoga mereka mendapatkan yang terbaik ya. Memberikan kemurahan rezeki. Allah berikan kemurahan rezeki, kelancaran. Dan kita dimampukan untuk menyelesaikan pendidikan kita di pesantren ini. Dan kelak menjadi orang-orang yang akan membanggakan orang tua, bangsa dan agama. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kepada hambanya untuk terus mengingat Allah di dalam Al-Qur'an. Bahkan mengingat Allah bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Mengingat Allah dari nikmatnya, mengingat Allah dari tanda-tanda kebesarannya. Dan salah satunya adalah cara mengingat Allah dengan sholat. Ya, dan juga bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, untuk membahas tentang sholat, sudah hadir guru kita yang tidak akan bicara tentang sholat wajib, tapi juga tentang sholat sunnah. Ya, untuk itu mari sama-sama kita simak kajiannya bersama dengan guru kita, Ustadz Nawawi. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi telah dibaca oleh siapa namanya Bang? Abi Far, luar biasa, ganteng juga Bu. Udah nikah belum? Belum. Ya, udah. Sama berarti kalau begitu. Ya. Apa yang tadi dibaca luar biasa, merdu sekali suaranya, dan sedikit kita ngaji ya Bu ya. Karena ini ngebahas tentang sholat sunnah. Kita duduk ngaji kayak gini aja nih, kata Nabi pahalanya sama seperti orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sembahyang sampai 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Kadang-kadang terawih ngeliat jadwal imam dulu. Wah, malam ini imamnya dia lama nih, lama. Pindah terawih, boro-boro 1000. Iya. Bicara sembahyang Bu, kalau sholat mah nggak usah rajin-rajin. Yang penting 5 waktunya jangan ditinggalin. Ya. Tapi bagi ibu-ibu yang pengen dapat nilai tambah di sisi Allah, maka jalanin sunnahnya. Sunnah yang bagaimana Ustadz? Ini mah kadang-kadang lain, sunnahnya malam Jumat. Asal malam Jumat udah teragak-ragak. Buru-buru. Laki-laki pulang bawa duit banyak. Ilah. Tuh ibu-ibu paling mesra tuh kalau laki lagi punya duit banyak. Ya. Tahu aja Ustadz, kata ibu-ibu. Katanya. Gitu. Tadi disampaikan dalam surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Duhai orang yang sedang nikmat menggunakan selimut dalam tidurnya. Ini ayat untuk semua. Wahai Ibu Siti Mutia. Ada Siti Mutia di sini? Ada ini. Yang sedang nikmat tidur dengan selimutnya. Qumil laila illa qalila. Bangun, bangun. Suka bangun Bu Siti Mutia kalau malam? Alhamdulillah. Ngapain bangun? Kirangin kamar mandi bangun. Ayo bangun. Tuh. Dalam Al-Quran begitu. Walaupun cuma sebentar, walaupun cuma sedikit. Karena pahala sholat sunnah tahajud itu beda dengan pahala yang lain. Kalau kita ngelaksanain sholat tahajud di malam hari, itu dapat paket lengkap dari Allah. Dapat keutamaan dari Allah. Dan Allah langsung janjiin buat kita yang ngelaksanain, ngelakuin, ngerjain sholat sunnah tahajud. Jelas dalam surat Al-Isra dikatakan,
Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kita yang ngelaksanain, ngerjain salat tahajud, yang pertama ada 4 keutamaannya. Ada 4 yang akan dijanjikan oleh Allah. Mau tahu, Bu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Cius. Mie apa? Mie ayam. Udah sarapan tadi mie ayam. Udah mie ayam bawa. Sama Bang Atai tadi. Ya. Yang pertama, keutamaan kita melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita istiqomah, konsisten ngelakuin sholat sunnah tahajud ini, maka Allah yang akan bimbing karir kita ke tempat dan kedudukan yang terbaik dan terhormat yang orang lain memuliakannya. Jadi kalau kita yang lagi berkarir, yang pengen berkarir, itu Allah yang bakal janjiin karir kita melejit. Allah langsung yang bimbing. Dan ketika kita sudah mendapatkan kedudukannya, maka kedudukan itu dimuliakan oleh orang. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Yang kedua ini yang mahal. Allah akan bimbing menjalani kegiatan kita dengan cara yang terbaik. Yang ketiga, wa akhrijni mukhraja sidqin. Jika ada persoalan, ada masalah, punya masalah nggak, Bu? Punya. Banyak apa dikit? Punya. Apa aja tuh kira-kira masalahnya? Jangan dipancing. Mama dipancing dikit curhatnya banyak. Utang, punya utang? Banyak apa dikit? Ya. Kita kadang-kadang di dalam rumah semuanya kreditan ya, Bu ya? Iya. Masuk rumah ngelihat kulkas, kulkas kredit. Ke dapur ada panci, panci kredit. Kredit. Sampai nutup hordeng bunyinya kredit. Nah, kalau kita punya masalah, punya persoalan dalam hidup ini, maka Allah tuh yang ngasih solusinya. Allah yang ngasih jalan keluarnya. Ketika kita melaksanakan sholat tahajud, maka seperti yang disampaikan di dalam surat Al-Muzammil ini, walaupun cuman sebentar, laksanain. Biasanya kita bangun jam 4, mulai besok 3:30 udah bangun. Udah terbiasa 3:30 bangun, mulai besok tambah lagi jam 3 udah bangun. Ya, Bu ya? Alhamdulillah. Nah, yang keempat, yang paling dibutuhkan nih, waj'alli min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang usil, nih kita lagi menjabat. Di sini ada yang punya jabatan nggak di sini? Ada. Ya, minimal ketua majelis taklim dah ya. Yang ingin jahil dengan kita, yang ingin menyingkirkan kita, yang ingin menyungkurkan kita, yang ingin ngejatohin kita, maka Allah yang akan turun langsung buat jagain kita. Allah. Yang pengen ganggu rumah tangga. Iya, termasuk yang bangun rumah tangga. Ada nggak yang suka ganggu rumah tangga? Banyak. 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 Bye-bye, Bu. Ibu kalau kurang-kurang servis di rumah, laki kita godaannya kan bukan potongannya, bukan kayak ibu-ibu di mari. Bye-bye, harus servis ditingkatin. Dandan yang wangi, yang cakep, biar laki betah. Iya. Nggak nyari duit laki dong. Maksudnya habis nyari duit biar kagak pepergian kemana-mana. Kalau bini di rumah wangi, rapih, bersih, kan laki betah di rumah. Lah iya, nah, ini sekarang bagaimana laki mau betah di rumah kalau bini dandanan kayak kucing kecebur. Tidur di mana kayak jadi ngembrek kayak topo basah. Ya, Bu ya. Nah, makanya tuh, Bu ya, makanya kita persiapin tuh. Ajak suami kita sholat. Iya,
Kalau susah dibilangin pelan-pelan ngomongnya. Biasa kita manggil bapak lu. Kan kalau orang Betawi begitu. Bapak manggil kita mak lu. Mulai besok panggil atuh papa begitu. Ya, panggil dengan panggilan yang mesra, rayu dia, ajak dia sembayang. Karena sembayang berjamaah itu lebih afdol, Bu. Diterima kita. Bahkan bapak-bapak kalau bini udah sholat duluan ya Pak ya, ajak sholat bareng, ulang dah. Lah saya udah sembayang, nih duit 100.000 mau nggak? Begitu caranya, rayu, biar bisa sembayang bareng. Lah ya karena pahalanya orang yang sembayang bareng itu ya nggak lebih afdol dan insya Allah diterima. Amin. Beda dengan kita sholat sendirian, Bu. Iya, iya. Sebab kalau sholat sendirian harus sempurna. Tapi kalau sholat berjamaah, insya Allah diterima. Ngelihat dari mana? Dari imamnya. Oh misalkan imamnya kurang baik, lihat juga kan makmumnya yang lain, yang di saf pertama, yang di saf kedua. Atau mungkin misalkan ketika sholat berjamaah, orangnya nggak ada yang baik sama sekali, tapi masih tetap dapat pahalanya karena berjamaah. Tuh. Mulai besok tuh ajak sholat suami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cium tangannya. Cium pipi kanan kirinya. Sebab mencium kanan kiri pipi suami pahalanya sama kayak seperti mencium Hajar Aswad. Ya Allah. Wah, pernah nyium Hajar Aswad? Bapak-bapak seneng banget ini girang semua ini. Iya tuh. Nah, ini potongan Hajar Aswad begini. Ya kan Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Pulang dari sini praktekin, ya Allah batu hitam sampai tuh begitu. Ndus be langsung udah. Gitu Bu ya. Yang mesra, ajak yang baik-baik. Iya. Gitu Bang David. Oke, makasih banyak Ustaz. Pak, Hajar Aswad Pak. Silakan yang mau bertanya Ibu. Padahal silakan langsung Bu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulasmi dari Majelis Muhajirin. Mau nanya Pak Ustadz. Boleh. Apa ada perbedaan keutamaan sholat sunnah tahajud dengan sholat sunnah yang lain? Oh. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Silakan Ustadz. Terima kasih Ibu. Siapa namanya? Sulasmi. Sulasmi. Bu Sulasmi cantik ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Ada suaminya loh. Iya. Ya. Suaminya nonton di atas ini ngeliatin. Justru suaminya beruntung dapat Ibu Sulasmi. Iya. Anaknya cakep kali ya. Bisa aja Ustaz. Boleh. Ya Bu, keutamaan sholat sunnah tahajud dengan sholat sunnah yang lain jelas berbeda. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa sholat sunnah tahajud itu memang sudah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra yang tadi telah saya sebutkan, ada 4 keutamaannya itu. Ketika kita punya masalah diberikan solusi langsung oleh Allah. Ketika kita kemudian ingin berkarir dibimbing langsung sama Allah supaya karir kita dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Artinya sholat tahajud dengan sholat sunnah yang lain tentu walaupun sholat sunnah yang lain juga ada keutamaannya. Bukan berarti sholat sunnah yang lain juga nggak ada keutamaannya, nggak ada nilai tambahnya. Tetapi sholat tahajud nilai keutamaan dan nilai tambahnya sudah jelas. Yang tadi disampaikan ada 4 poin yang langsung dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Insya Allah itu bisa menambah semangat kita untuk terus insya Allah bangun malamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan lupa bangun malam ya Bu ya. Ya. Ngapain? Ada rajin bangun malam Bu jam 2. Pas bangun ke toilet, dia tidur lagi.
Malaikat udah mau nyatet mau sholat nih, nggak jadi. Ya. Dan kalau tahajud tidur dulu ya Bu ya. Oh iya. Karena kalau nggak tidur disebutnya qiyamul lail. Oh. Jadi kalau mau tahajud tidur dulu. Oh, oke. Nah, tidur dulu ya Bu ya. Itu. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Ustadz. Ibu dapat ilmu ya Bu ya. Alhamdulillah. Sholat wajibnya jalanin, sholat sunnahnya jalanin ya. Rawatibnya sama sholat tahajud. Baik, apalagi tambah sholat duha. Wah, lengkap insya Allah. Dilindungi, dapat keberkahan, dapat kebaikan dan semuanya pokoknya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. ما يجوز إلى ما يجوز تهلم لي منهم بنك قلبك لي ما يرفوس وأنا امتلا قلبك ما يجوز إلى ما يجوز تهلم لي منهم بنك قلبك غير يفوس وأنا امتلا قلبك شلا لا 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 يا حبيبي لا ما يجوز شلا لا 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 يا حبيبي لا ما يجوز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah kita sama-sama telah menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 103 yang terjemahannya kira-kira begini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa ini dimanapun saja Anda berada, sholat adalah kewajiban kita. Dan ayat tadi menegaskan bagaimana pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Dan Allah memerintahkan gitu bagi orang-orang yang beriman. Nah, untuk mengkaji ayat ini langsung kita simak pendapat dan juga kajian tafsir dari guru kita Al-Mukarram Habib Nabil Al-Mursawa. Silakan Habib, fadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang saya muliakan para jamaah Masjid Mardatillah Jakarta Barat dan juga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Dalam kajian kali ini, tadi Qori kita sudah membacakan surah An-Nisa ayat ke-103 yang tadi juga artinya sudah dibacakan oleh host kita, ya Ustadz David Khalid. Lalu apa ilmu atau tafsir yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang menyaksikan acara ini. Ayat ke-103 surah An-Nisa ini adalah rangkaian
dari ayat ke-102 dan ayat ke-101, gitu ya. Ini membicarakan tentang satu jenis solat namanya solat khauf. Solat khauf adalah solat yang dilakukan ketika terjadi peperangan, gitu ya. Jadi ayat 101-nya berbunyi wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan ketika kalian itu sedang berjalan di muka bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat. Ya. In khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Kalau kalian khawatir diserang oleh orang-orang kafir. Nah, ayat ke-101 ini Bapak Ibu sekalian luar biasa. Waktu itu sering terjadi peperangan, lalu kemudian kaum muslimin dalam hal ini Bani Najjar di Madinah itu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, "Ya Rasulullah, ini kita sering terjadi peperangan. Apakah ada dari Allah Subhanahu wa taala arahan ketika kami solat di dalam peperangan?" Lalu Allah menurunkan ayat ke-101 surah An-Nisa ini. Kata Allah, "Wa idza darabtum fil ard", kalau kamu sedang berjalan di atas muka bumi, maka dibolehkan untuk mengqasar salat. Terjadinya peristiwa qasar salat adalah dari ayat ini. Ya. Sebab nuzulnya atau sebab turunnya adalah karena peristiwa peperangan. Ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian ini, maka kaum muslimin setiap kali peperangan mereka mengqasar salat. Ya. Sampai kemudian terjadi salah satu peperangan yang lain, yaitu yang disebut Perang Usfan. Perang Usfan itu adalah pada saat kaum muslimin menghadapi musyrikin, ya Quraisy, sementara kaum musyrikin itu berada di depan kiblat. Mereka berjaga-jaga di sana di bawah pimpinan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu arda. Khalid bilang, begitu mereka sholat kita serang. Lalu kaum muslimin waktu itu diperintahkan sama Allah melalui ayat 102 ini. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah, ya. Kalau kamu wahai Muhammad sedang berada di antara sahabat-sahabatmu itu, fa aqamta lahumus shalah, dirikanlah salah, faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Supaya berdiri satu barisan di belakang kamu salat, sementara barisan yang lain siap dengan peperangan. Gitu ya. Masya Allah, ini luar biasa ya. Kemudian wal ya'khudhu aslihatakum, dalam keadaan sholat pun bawa senjata-senjata kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini persis seperti saudara-saudara kita yang sedang di Palestina, yang sedang berjihad tuh melakukan sholatnya seperti ini, ya. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum, maka kalau sudah sujud satu kelompok satu rakaat, maju kelompok berikutnya sholat, ya. Ketika melihat itu, Panglima Khalid bin Walid melihat, lalu terus dia berkata, Tuhannya orang-orang ini, waktu itu Khalid bin Walid masih musyrik, Tuhannya orang-orang ini mengerti tentang peperangan. Dan orang pasukan yang Tuhannya mengerti peperangan gak akan bisa dikalahkan. Saya masuk Islam. Allahu Akbar. Waktu itu Sayyidina Khalid bin Walid masuk Islam. Lalu turunlah ayat ketiga yang tadi dibacakan. Fa'idha qataitumus shalah. Apa kata Allah? Kalaupun kalian sudah melakukan sholat, ini orang yang sedang perang menghadapi musuh dari kiblat, ya. Kalaupun kalian sudah selesai sholat, fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Tetaplah kalian dalam keadaan berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Artinya apa? Nggak cukup kita dengan sholat, saya udah sholat, udah ingat sama Allah. Ba'da sholat pun kita disuruh tetap berzikir, artinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kamu lagi berdiri, kamu lagi duduk, kamu lagi berbaring, itu enggak lepas kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ma'nantum faqimus shalah. Kalau kalian sudah tidak berperang lagi, sudah aman, ya itma'nantum itu itminan artinya
Kalau sudah tenang, aman, damai, musuhnya udah nggak ada, maka faqimus sholat. Dirikanlah sholat seperti biasa. Jadi hanya satu-satunya di dalam Islam, sholat itu sampai berkali-kali itu ya diadakan. Ya. Jadi sholat lagi peperangan boleh dikosor. Ya. Ada musuh di depan kiblat boleh, namanya sholat khauf gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kata Allah dalam keadaan biasa kalian tetap lakukan salat. Kenapa? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Karena salat itu bagi orang-orang yang beriman waktunya sudah ditetapkan, nggak bisa mundur, gitu ya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, apa ilmu yang bisa kita ambil dari ayat ini? Menunjukkan dalam jihad berperang musuh di depan mata kita, sholat tidak boleh berhenti. Allah. Apalagi dalam keadaan nyaman seperti kita sekarang. Keadaan ya. Santai ya. Gak ada alasan. Lagi nonton TV ya. Ya. Lagi lihat-lihat medsos. Tidak boleh meninggalkan sholat. Ya. Bahkan sampai dikatakan bagi orang laki ya tidak tidak melakukan sholat itu hanya dibolehkan dalam satu keadaan. Apa itu, Bib? Ketika hilang kesadaran. Oh. Pingsan, koma, mati suri, atau kurang waras. Bagi orang laki nggak ada rukhsah. Bib sakit, boleh sambil duduk. Bib nggak sanggup duduk, boleh sambil berbaring. Tidak sanggup sambil berbaring dengan isyarat. Nggak sanggup ya disolatin aja. Nah, jadi dari ayat ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan betapa pentingnya kita melakukan sholat ya, sehingga dalam berbagai keadaan pun tetap kita melakukan sholat. Saya tambahkan ada satu ayat yaitu di surah Al-Isra ayat ke-78. Saya bacakan ayatnya. Aqimus shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ini surah Al-Isra ayat 78. Kata Allah sama dengan ayat tadi. Allah tidak menggunakan af'alus shalah, i'malus shalah, tidak. Ya, lakukanlah salat, tidak, tapi aqimus shalah. Artinya apa? Salat itu bukan hanya dilakukan, Bu. Bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian, tapi didirikan. Artinya apa? Sungguh-sungguh hukumnya dilakukan bukan hanya pada saat kita salat, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari terus gitu dilakukan, ya. Lalu liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dari sejak matahari itu tergelincir ya tengah hari, ya di sini dikatakan duluki syams zawal asyamsi fi nisfin nahar. Tergelincirnya matahari ketika sudah tengah hari terus turun sedikit, itu wajib namanya salat apa, Bu? Zuhur ya. Nah, itu maknanya duluki syams. Ila ghasaqil lail, ya sampai ketika gelapnya malam, ya. Makanya di dalam surah salah satu surah dalam Quran dikatakan umin syarri ghasiqin idza waqab, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari waktu malam ketika sudah gelap gulita. Nah, dari sejak zuhur sampai dengan waktu gelap ada berapa waktu sholat? 5. Zuhur, asar, apalagi maghrib, terus isya. 4 waktu sholat. Kata Allah, jaga waktu-waktu sholat yang 4 itu. Kemudian kata Allah, ya, wa qur'anal fajr, dan juga sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Karena sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa makna daripada ayat ini? Selain kita menjaga tadi ya, sholat zuhur, apalagi asar, maghrib, isya, ada yang aneh tentang sholat subuh. Allah menggunakan wa qur'anal fajr. Apa makna qur'anal fajr? Dikatakan di sini, kata para ahli tafsir, itlaqul juz'i 'alal kull. Kata-kata qur'anal fajri itu memutlakkan hal yang sebagian menjadi atas sesuatu yang keseluruhan. Gini, Quran al-Fajr itu, Bu, artinya membaca pada saat sholat subuh. Kalau sholat subuh kita baca Quran aja atau bukan? Bukan kan? Iya. Ada takbiratul ihram ya, Mas David ya. Betul. Ada itidal, ada. Tapi Allah katakan wa Quran al-Fajr, dan membaca Quran pada saat sholat subuh. Maknanya apa?
Dikatakan kata para ulama, hatsan ala tulil qiraah. Ini merupakan anjuran yang sangat supaya sholat subuh itu kita banyak atau memperpanjang bacaan. Ya. Nah, jadi jangan sampai nanti sholat subuh kita baca inna a'toina dengan Allahu ahad. Kenapa? Bib, soalnya sholat subuhnya juga jam 8. Nah, udah kayak gitu. Itu bukan Quran Al-Fajri lagi namanya ya Bu. Ada yang begitu di sini. Ya. Katanya Beb, nggak apa-apa jam 8 daripada nggak sama sekali. Daripada nggak sama sekali. Astagfirullah. Itu sholat duha namanya. Jam 8 ya. Nah jadi sholat subuh itu kita disunahkan memanjangkan bacaan. Nah kemudian dikatakan inna Quran Al-Fajri kana masyhuda. Bacaan yang panjang ketika sholat subuh itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis dikatakan ada 2 sholat yang disaksikan oleh 2 rombongan malaikat, yaitu sholat asar dan sholat subuh. Saat sholat asar itu kita disaksikan oleh 2 rombongan malaikat, shift siang dan shift malam. Mereka menyaksikan, malaikat itu berbaris. Mereka menyaksikan kita sholat. Pada saat sholat subuh, itu juga yang shift malam dan shift siang. Itu mereka mau bergantian itu shift. Itu ya. Yang asar begitu juga, mau bergantian shift. Jadi dua-duanya menyaksikan. Ya. Apa manfaatnya? Ya, disaksikan oleh malaikat ini. Dikatakan dalam hadis sahih, ya sahihain, ya Bukhari wa Muslim, dikatakan bahwa ketika Allah memanggil malaikat yang satu shift itu menghadap Allah setelah bertugas, ditanya sama Allah, kamu ketika datang lagi apa hambaku itu? Lagi sholat ya Allah. Ketika selesai kamu pulang ini lagi apa dia? Lagi sholat lagi ya Allah. Ya. Nah maka jangan sampai kita meninggalkan seluruh sholat fardu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Habib. Silakan Ibu, ada yang mau nanya? Lanjut, silakan. Pertanyaannya apa Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfia. Baik. Dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Ya. Saya menanyakan bagaimana cara sholat yang benar Pak Ustadz? Karena banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang sholat itu berbeda-beda. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Oh. Sholatnya beda-beda gimana Bu? Hah? Maksudnya ada perbedaan sedikit gitu ya? Oke. Ya baik. Terima kasih banyak Ibu. Ya Habib, silakan Habib. Mungkin ini kayak tangan bersedekap ya. Ada yang tangannya bersedekap. Terus pada saat ya ada yang muter, ada yang lurus, ada yang begini-begini. Ya baik. Silakan Habib. Silakan Fadal Habib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Jadi yang namanya belajar ilmu syariah, belajar ilmu fikih, belajar ilmu agama itu harus ada guru, gitu ya. Kenapa begitu? Karena yang namanya belajar itu ada namanya sanad. Sanad itu kamu belajar dari siapa? Dari si anu terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, misalnya saya berikan satu contoh karena ini perbedaan ini banyak. Saya berikan satu contoh soal Fatihah. Ini salah satu contoh ya karena banyaknya perbedaan Fatihah. Ketika kita membaca Fatihah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu membaca Fatihah dengan jahar. Jahar itu dibaca dengan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya ila akhiril ayat. Sementara Imam Abu Hanifah tidak membaca Bismillah sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, dan seterusnya. Imam Malik dan Imam Ahmad membaca bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Apa terjadi perbedaan itu?
Imam Syafi'i berdalil di dalam Quran dikatakan wa nazala 'alaika sab'am minal matani wal Qur'anil 'azim. Dan diturunkan kepada kamu wahai Muhammad 7 yang diulang-ulang. Kalau kita lihat Fatihah itu kalau dengan bismillah berapa jumlahnya? 7. Kalau tanpa bismillah 6. Maka Imam Syafi'i menyatakan 7, maka diulang-ulang 7. Dibacanya jahar sama Imam Syafi'i. Itulah mazhab Syafi'i. Imam Abu Hanifah membaca di dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, karena sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi Fatihatil kitab wa yaqra' alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Fatihah lalu membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Hadis sahih bilang alhamdulillahirabbil alamin. Maka saya akan bacanya alhamdulillahirabbil alamin, enggak pakai bismillah. Imam Ahmad dan Imam Malik menyatakan Quran bilang 7. Hadis sahih bilang langsung alhamdulillah. Oh, berarti bismillahnya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya kembali kepada Quran dan Sunnah. Ada nggak yang berbeda dari Quran Sunnah? Nggak ada. Itu sebabnya kita harus pakai guru supaya kita tahu kenapa misalnya baca Fatihah kita bismillahnya jahar. Kenapa ada yang baca sir, ada yang sama sekali nggak baca, begitu kan? Kenapa misalnya sedekap kita begini, ada yang di dada, ya? Kenapa bacaan misalnya ruku kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada yang subhana rabbiyal azim saja, ada yang subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, ada yang subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ighfirli. Macam-macam bacaan itu semua punya sanad. Gitu ya. Nah, supaya nggak bingung, kita belajar dengan guru. Demikian wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib. Terima kasih banyak Habib. Terima kasih banyak Ibu pertanyaannya ya Bu. Yang nggak bener itu Bu, yang nggak sholat. Apalagi udah nanya nggak sholat lagi. Baik, kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. أحبابنا يا عيني ما هو معانا أحبابنا يا عيني ما هو معانا رونا وراه عنا ما هد منا يتهنى رونا وراه عنا ما هد منا يتهنى عيني يا عيني عيني يا عيني عيني يا عيني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali padanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, para hadirin, pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, sama-sama tadi kita telah menyimak pembacaan surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Ya, masih mengingatkan tentang sholat dan apa faedahnya sholat kepada kita. Nah, untuk mengkaji lebih dalam, mari sama-sama kita simak kajiannya dari guru kita, Ustadz Dr. Haji Agus Purwanto. Silakan, Ustadz. Fadal. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Nah, senang lihatnya pada sehat semua. Iya. Amin. Iya. Kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 45 dan 46. Ada hal yang menarik ibu-ibu semuanya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada dua kata di situ. As-sabru was-shalah. Jadi menurut tafsir dari M. Quraish ini mengatakan bahwa as-sabru dan shalah ini adalah sebuah yang memberikan kekuatan kita dalam hidup. Memberikan kekuatan. Karena dengan as-sabru kita mampu untuk berinteraksi dengan kehidupan. Kalau ibu nggak sabar nih misalnya, ada musibah datang, rumahnya kebakar, nauzubillah ya Bu. Kira-kira kalau nggak sabar gimana Bu? Wah, udah meraung-raung, Iya. sedih, ngamuk, ya kan? Ngamuk-ngamuk. Sedih, Iya. terus bisa Teriak-teriak Bu ya sampai nggak sadar tuh. Iya. Rumah saya kebakar. Iya. Betul. Lari-lari. Lari-larian, ya. Tapi kalau di videoan gimana sih? Kalau udah sadar gimana Bu ya? Lucu kan gitu. Jadi karena kita sabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala, maka kita terima. Betul? Betul Bu? Iya. Karena sabar itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Bukan itu saja. Maka salat ini juga yang memberikan juga kita kekuatan. Maka ketika Rasulullah SAW dalam masalah yang besar apapun atau kecil apapun, maka Rasul sholatnya yang dikuatkan. Apa Bu? Sholat. Semuanya sholat Bu ya? Alhamdulillah. Sholat kita. Semua permasalahan di dunia pasti kita punya permasalahan, betul? Kalau kita ada masalah, lapornya kemana Bu? Oh, yakin. Yakin. Ada yang update di status gimana Bu? Jadi kembalinya kepada Allah. Karena ketika kita ngadu kepada orang nih Bu, 80% itu orang nggak bisa jawab. Betul? Iya. Yang 20% itu dia bilang ngatain kita, syukur loh, kan gitu ya Bu. Betul? Iya. Jadi ketika datang masalah, kita kuatkan sholat, kita mengadu kepada Allah. Ketika ada masalah di sholat zuhur, kita datang kepada Allah dan mengadu kepada Allah. Di asarnya, ya Allah, saya ada masalah, berikanlah dan bukakanlah masalah ini. Kan enak kalau gitu Bu. Betul? Iya. Kalau kepada manusia, lah, gue juga nggak bisa berikan solusinya gimana ceritanya kan gitu. Betul kan Ustaz? Iya. Jadi kembali kepada Allah. Maka di sini sholat yang bagaimana yang memberikan kita ketenangan. Nah, sudah tenang Bu sholatnya? Sudah? Allahu Akbar. Wah, kuncinya tadi di mana nih? Kuncinya kan begitu. Lah iya, Allahu Akbar, handphone di mana? Di handphone kan begitu. Iya. Allahu Akbar. Tadi udah dimatiin belum ya kompornya? Kan gitu. Maka di situ dikatakan Asta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun. Wa innaha lakabiratun itu adalah sesuatu yang berat. Yang berat itu bagi mereka yang diberikan berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diberikan ringan, berarti Allah memberikan kemudahan kepada kita. Iya. Jadi intinya ketika Allah memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita, semua akan Kalau Allah tidak memberikan kemudahan, yang mudah aja sesuatu menjadi berat. Bukan begitu Ustaz ya?
Jadi kembalilah kepada Allah. Aidun ilallah, kembali kepada Allah. Jangan kembali kepada manusia. Ingin berhasil misalnya, ingin jualannya ini laku, mintanya kemana itu? Yakin kepada Allah. Lah. ada ke Allah, cuman datangnya lewat orang pinter gitu. Okay. Boleh nggak gitu tuh satu? Kan orang pinter. Ya. Kembali kepada Allah. Nikmat kalau kita kembali kepada Allah. Siapa yang memberikan hidup? Siapa yang memberikan rizki? Allah. Siapa yang memberikan solusi kehidupan kita? Allah. Jadi nikmat kepada Allah. Ketika hubungan kita dekat, maka Allah akan memberikan kemudahan. Betul? Betul. Kalau kita jauh dari Allah, maka Allah akan juga jauh dari kita. Betul? Iya. Maka kembalilah kepada Allah agar kita itu menjadi orang-orang yang terpilih. Kalau menjadi orang-orang yang terpilih, maka Allah juga akan memudahkan semua urusannya. Salat itu memberikan hubungan kita yang harmonis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak sholat, seperti apa, Bu? Seperti apa, Bu? Hidupnya berkah apa enggak? Hidupnya berkah apa enggak? Tapi kenapa banyak yang enggak sholat? Kan gitu. Padahal Allah telah memberikan semua dengan gratis. Oksigen gratis, Bu? Gratis. Air gratis? Uang siapa yang beri, Bu? Air gratis. Cuman kalau yang di rumah pakai PAM ya, Bu ya. Cuman Allah kasih semua gratis ya. Air, semua ya, gratis. Kalau Allah sudah berikan Rahman dan Rahimnya, kenapa kita juga tidak berterima kasih kepada Allah? Allah. Salat itu adalah rasa kita merefleksikan bahwa kita itu mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Enak apa enak? Enak. Salat luar biasa. Pokoknya ketika ada masalah datang kepada Allah dan kita salat yang benar. Maka kalau ada masalah-masalah itu mungkin Allah ingin memberikan agar kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Ibu. Nama dan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jaria dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas. Saya mau nanya Ustadz, bagaimana seorang sholat selalu mengeluarkan najis seperti air kencing gitu. Padahal udah berulang-ulang kali ngambil wudu. Iya. Mohon penjelasannya Ustaz. Oke, itu maksudnya gimana sholatnya diterima apa enggak gitu ya. Ya misalnya maaf ya kalau udah usia lanjut kan ya Bu ya, kadang-kala yang namanya ininya apa putranya suka ada yang dol ya Bu ya. Kerannya ada yang dol. Ketawa aja ya Bu ya. Apalagi pakai pampers. Nah gimana Ustaz? Ya. Di sini Ustaz, mohon maaf ini kan kondisi kesehatan. Mohon maaf, silakan Ustaz Fadil. Jadi memang kan syaratnya harus suci. Nah, ketika kita dalam kondisi normal harusnya seperti ini. Tapi ketika dia nanti kondisinya tadi kerannya agak sudah dol lah ya. Iya. Jadi kita bersihkan, kemudian kita sholat. Berapa kali syaratnya Ustadz? Misalnya kita udah lagi di tengah nih, keluar ambil wudhu lagi, 2 kali keluar, 3 kali ambil wudhu. Apakah harus setiap gitu kita mulai capek dong nggak kelar-kelar sholatnya Ustadz? Ada ini nggak sih? Ada kemudahan nggak sih rukhsah yang Allah berikan untuk orang seperti itu? Ya sama juga ketika misalnya istihadah gitu ya. Kan udah lewat kan waktunya, tapi ternyata masih ada. Ya kita bersihkan, setelah itu kita sholat. Gitu. Sama dengan tadi, kalau itu sudah kita bersihkan dan ternyata 1-2 kali, ya mungkin ketiga nggak keluar, kita sholat saja. Ya, gitu. Karena ya, memang itulah kemudahan yang Allah berikan ya Ustaz ya. Gitu Bu, Allah itu mempermudah. Yang penting niatnya, sekali udah, 2 kali udah, kalau 3 kali ya udah Bu ya Bu ya. Nggak usah ambil wudhu lagi, ntar nggak kelar-kelar sholatnya Ibu ya. Ada kemudahan. Balik aja. Ya ada
Ada kemudahan. Baik, alhamdulillah. Nih ngomongin soal sholat memang nggak ada habisnya Ustadz. Nah, apalagi bicara soal khusyuk dalam sholat, bukan cuman karena ada kepentingan, tapi karena kita pengen ngerasa deket sama Allah. Pernah ada seorang ulama bilang sama saya begini, sholat itu ibaratnya lagi ngasah channel kita sama Allah, ngasah hubungan kita sama Allah. Orang yang rajin sholat katanya hubungannya lancar. Betul Ustadz. Nah kira-kira Ustadz, gimana nih ngelatihnya supaya bisa khusyuk banget sholatnya? Ya, mungkin nggak bisa total tapi latihannya gimana Ustadz? Silakan, Fadol. Jadi bagaimana kita melatih khusyuk? Betul-betul. Ya, jadi ketika kita melatih khusyuk itu, kita pertama alhamdulillah kita siapkan pikiran dan hati kita dalam sholat. Jangan hatinya sholat, pikirannya kemana-mana itu. Kemana betul? Ya, jadi satukanlah pikiran kita dan hati kita untuk sholat. Ketika kita sholat kemudian ingat itu, misalnya kan, ingat tadi tuh dompet di mana tuh kan gitu. Kita kembali lagi, oh iya kita dalam sholat. Jadi kita latih seperti itu. Keluar nanti balik lagi, keluar balik lagi seperti itu. Jadi itu pelatih kita untuk melaksanakan khusyuk. Dan yang ketiga adalah jangan keburu-buru gitu. Jadi harus tumaknina. Tumaknina. Iya. Kadang-kala sholat itu pengennya buru-buru ya Bu ya. Ya, aduh biar cepat kelar deh, ya kan. Padahal saya ingat ada Gus Baha pernah dalam salah satu kajiannya pernah ngomong gini, Kiai guruku. Dia bilang, hidup ini kata beliau ibaratkan dalam hidup jangan kita bekerjanya yang utama, tapi jadikan diri kita, tugas kita untuk ibadah kepada Allah. Jadi hidup ini hanya menunggu dari satu waktu sholat ke waktu sholat yang lainnya. Yang utama adalah waktu sholatnya. Kalau itu udah di otak kita pasti nggak bakal keburu-buru. Betul nggak Bu? Betul. Iya betul gitu. Baik, terima kasih banyak Ustadz, terima kasih banyak Ibu, pertanyaannya luar biasa ini. Ngomongin sholat nggak pernah ada habisnya. Kenapa? Karena kita terus latihan setiap hari untuk bisa tetap terhubung sama Allah. Kalau sholatnya udah bener, mau ngelakuin maksiat aja ngerem. Betul ya Bu ya? Ya, kalau sholat lagi bener mau maksiat, enggak deh. Tapi kalau sholatnya nggak bener, pasti bablas itu Bu. Ya, kayak tadi apa? Dole. Allah. Baik, kita akan lanjut lagi bahasannya. Terima kasih banyak Pak Agus Purwanto, Pak Ustadzku, guruku, Ibu terima kasih. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Tahirul qalbi nakiyun dakirul lillah al-mustafa sawfi salla alaihi Allah akhlaquhu wa sifatuhu subhana man syawah huwa qudrati wa habibi wa da'watun najah ya Rasulullah ya Habiballah waktub lana nalqahun. Assalamualaikum. Bu. Bu. Pak. Pak. Saya mau pantun boleh kagak? Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk. Sama Kiai Munawir. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Iya. Kasetnya habis. Sama napasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Cibatu lewatnya Cilacap. Cakep. Ibu-ibu, mantap. Ya. Alhamdulillah. Bapak salam makan otak-otak. Yang jawab salam bapak-bapak, insya Allah mantap. Ya. Alhamdulillah. Hamdan
lillah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Al-Ihad. Iya, kira-kira begitu dah. Ya. Di daerah Pulau Bang. Ini pulau Indonesia banyak banget ya. Iya. Termasuk Pulau Gebang ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah anaknya makmur. Amin. Mudah-mudahan matanya kagak lamur. Amin. Insya Allah rambutnya nggak bertabur. Amin. Nggak cepet makan bubur. Amin. Mudah-mudahan insya Allah nggak cepet masuk bubur. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa Cahaya Hati bersama-sama insya Allah mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Munawir Ngacir tentunya tidak sendirian. Saya ditemani oleh bintang tamu kita yang selalu fenomenal. Profesor Dr. Kiai Haji David Ali. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Guru? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah ya Allah. Allah. Saya tidak berdua, tentunya saya sama bintang tamu kita yang cantik luar biasa. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membeli kasut di Cinere. Cakep. Belum kisut si nenek-nenek. Alhamdulillah, jazakallah ya untuk yang. Alhamdulillah. Jenengane sapa yuk? Nama saya Ibu Aisalihah. Ibu Solihah. Alhamdulillah. Pokoknya kiamat kurang sedetik masih solehah. Amin. Amin. Ya Robbal Alam. Dari Masjid Salim mana, Bu Hajah? Dari sini. Ya dari sini namanya ada. Ya Allah. Al-Jihad. Alhamdulillah. Nah pemirsa kepengen dengar nih sebelum kita bareng-bareng ngaji. Saya nggak ngajarin. Kalau ngajarin ilmunya kebanyakan ya. Kita ngaji namun sebelumnya akan dibacakan oleh Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Afara'aytumul nar allati turun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah suaranya ya Allah. Alhamdulillah. Nah sebelum kita bareng-bareng bagaimana cara membaca secara ilmu tajwidnya, kita bareng-bareng dengan pemirsa. Insya Allah kita bareng-bareng ngaji.
ngaji sangasiji ngaji. Alhamdulillah. Mama siji loro telu. Mama. Apa. Itu rumus, itu nada, pegang. Jadi imam traweh kan sebentar lagi udah mau traweh ya. Contohnya ya, kalau yang yang jadi imam yang cakep ya. Makhorijnya yang cakep. Nah, kalau laki-laki kan jangan. Kenapa? Yang kalau bacanya bismillah ngantuk. Ya Allah. Kalau di al-jihad, kalau terawih milih imam apa nyari imam? Ada imam. Nyari yang cepet ya. Nyari yang cepet. Sama berarti ya Allah. Alhamdulillah. Yo, tadi apal semuanya ya. Sekarang bareng semuanya dengan pemirsa yang ada di rumah. Ya. Mama. Tuh 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuh 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. 1 2 3. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kang David. Ya. Nenek cuman mangap doang. Iya, biar dikirain ikut baca ya. Padahal udah, kalau yang nggak bisa dengerin aja udah dapat pahala, Bu. Amin. Ya. Sama kayak yang baca pahalanya ya. Ya. Nah, tapi jangan diem semua. Ya. Kalau minta doa juga kudu ngomong. Iya. Ya. Minta kudu ngomong. Lah kalau minta kagak ngomong bagaimana? Iya. Ya. Betul. Ya. Betul. Lah iya, begitu bapaknya pulang bawa duit, pah. Itu. Maksudnya apa itu? Lah, ya kan kalau diem kan nggak ngerti. Bener, ya kan? Mesti diomongin ya. Pah, duit. Oh. Itu. Maksudnya apa? Ntar kalau anak kecil minta pah. Minta motor. Minta apa? Bisa minta sepeda. Oh iya. Ya bener. Iya. Bener. Makanya kudu ngomong. Jangan diem, Mbak. Baik. Kudu bergerak. Orang kepengen sukses kudu bergerak. Bukannya begitu, Ibu Soleha, understand? Yes. Ini mengang nih, itu mengang lah. Yes, I know. Yes, I know. Nenek-nenek bisa bahasa Inggris ya? Iya dong. Alhamdulillah. Oke. Emang harus anak muda aja. Jadi di dalam kitab Jazariyah, Pak. Lah coba bengong bae, baru kali ini saya. Ini mohon maaf, saya baca Quran di pelotonnya sama aki-aki. Alhamdulillah. Jadi di dalam kitab Jazariyah dijelaskan, dengerin, Bu. Makharijul hurufi 17 ala allazi yakhtaruhu man ikhtabar. Understand? Yes. Di halaman 5 di kitab Jazariyah. Understand? Yes. Oke. Di situ makhraj itu ada 17. Ada berapa? 17 dikumpulkan dalam 5 kalimat. Yang pertama adalah al-jauf. Understand al-jauf? Jauf. Bolong. Oh. Al-jauf apa? Bolong. Bolong. Ya, bolong aja. Ustaz, bolongnya jangan tengen-tengen. Lah iya. Dan di situ al-jauf itu hurufnya ada pertama al, kedua wa, ketiga mau ngomong kenceng takut salah ya.
Yang kedua ada namanya al-halaq, tenggorok. Tenggorok. Yang ketiga al-lisan, mulut, bibir. Bibir siapa ini? Rambut itu. Tuh, rambut. Lah rambut. Paham bener sih Bu Soleha. Ya Allah. Tuh. Jadi makhrajul huruf ada 17 dikumpulkan dalam 5 poin ya. 5 poin. Yang keempat adalah asyafatain. Tadi alisan adalah lisan, mulut, asyafatain adalah bibir. Ada namanya yang kelima namanya al-khayshum. Khayshum. Hidung. Gitu ya. Ya. Nah, kemudian di sini namanya ada wawu mati. Apa, Bu? Wawu mati. Kalau ada wawu mati berarti dibaca apa? Nah, 17 huruf itu dikumpulkan 5 poin. Di sini termasuk namanya al-jauf. Al-jauf itu adalah bener. Lah bener kan Bu Soleha ya? Betul. Ya Allah, lah di mana-mana ya Allah. Nah, di sini kalau mim mati bertemu dengan wawu diiringi oleh harokat doma maka dibaca mad tobi. Oke, understand? Yes. Oke. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Tuh 2 3. Allah. Allah. Ya, pintar berarti ya, cerdas. 1 2 3 Allah. Cerdas ya. Berarti cerdas. Emang maunya apa? Maunya apa? Maunya suruh diulang lagi. Ya Allah. Terus di sini nasya dibaca mad wajib mutas. Mad wajib mutas. Asil. Mad artinya pan. Panjang. Wajib artinya harus. Harus. Nah, berarti benar, pintar berarti ya. Harus. Berarti mutasil adalah gendang. Terus kemudian yang terakhir ini alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata dinamakan mad wajib mutas. Yang terakhir afara'aitumun naran lati turun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Dapat 2 poin. Pertama makhrajul huruf dikumpulkan dalam 5 poin. Kemudian ada mad wajib mutas. Understand? Yes. Nah, coba tangannya diangkat semuanya, Bu. Ya. Ada di sini ada garisnya nggak, Bu? Coba bagi semuanya yang tinggi, Bu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai. Dadah. Baik, setelah ini kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Kiai Munawir Ngacir tadi bermanfaat bagi kita untuk membiasakan diri kita membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, belajar lagi membaca Al-Qurannya supaya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak pernah jauh dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati kami, teguhkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Ya Allah yang maha membimbing hati, bimbing hati kami untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah. Amin. Allah mansur ikhwanana fi Palestin. Amin. Ya Allah tolong saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Amin. Minal yahud al-zalimin wal ghasibin. Dari orang-orang Yahudi yang zalim ya Allah. Allahumma innal yahud qad a'lu fil ardi wa afsaduha wa qatalu awliya'ak. Ya Allah orang-orang Israel itu sudah merusak, sudah membunuh
sudah melakukan genosida terhadap saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Allahumma syattid syamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum birahmatika ya azizal muqtadir wa bikaramika ya qawi ya matin ikfi syarrad zalimin. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina dan di seluruh bumi kaum muslimin ya Allah, dan juga saudara-saudara kami di negeri kami tercinta Indonesia. Satukan hati mereka ya Allah, jangan jadikan mereka berpecah belah ya Allah. Birahmatika ya hayyu ya qayyum ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak para guru-guru, terima kasih banyak pemirsa serta ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di Masjid Mardotillah Cengkareng, dan juga buat Anda pemirsa iNews. Semoga apa yang disampaikan guru-guru kita pada kesempatan kali ini benar-benar bisa masuk ke dalam relung hati kita. Dan kita berharap anak kita, suami, istri, keluarga kita, ayah kita, semuanya bisa kelak sama-sama dipertemukan di dalam surganya Allah. Amin. Dan pada saat kita hidup, kita selalu memperbaiki diri kita dan selalu terhubung dengan Allah. Melatihnya dengan salat dan berzikir, mengingat Allah, ingat dalam setiap apa yang kita kerjakan, ingat dalam setiap aktivitas kita, sehingga kita bisa terjaga dari kesalahan dan kehilafan. Saya David Halik undur diri. Semoga Allah memberi keberkahan bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad.